Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbahagialah Orang Miskin, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 yang diwartakan oleh Tuhan Yesus merupakan pembukaan seluruh rangkai khotbah di atas bukit. Matius bab 5 sampai 7. Bagian pewartaan liturgi hari ini diberi judul ucapan bahagia atau sabda bahagia. Rangkaian sabda Tuhan Yesus ini selalu dimulai dengan kata berbahagialah. Ayat-ayat suci ini memberikan panduan dan pedoman kalau seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengalami kebahagiaan. Apa yang dicari orang selama hidupnya di dunia ini? Kita bisa merinci perbuatan, tindakan, usaha, dan pekerjaan setiap orang. Bahkan kita bisa kerepotan untuk merincinya satu per satu. Ada satu hal yang pasti yang ingin dicapai oleh setiap orang semasa hidupnya. Aku ingin bahagia. Aku bahagia kalau aku punya uang banyak, punya rumah besar, punya banyak teman, punya harta melimpah, punya makanan dan minuman melimpah. Adakah seseorang di antaramu yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Aku pastikan tidak ada. Namun, apa jadinya kalau hari ini kuperdengarkan sekali lagi kutipan ayat ketiga hari ini? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, saya pastikan tidak ada seorang pun di antaramu yang mau miskin atau jatuh miskin. Namun, siapa yang bisa menolak kalau ia terlanjur dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Ada anak yang tidak terima dan memberontak. Beberapa bisa menerima keadaan lalu berjuang untuk memperbaiki keadaan keluarganya. Orang ini sukses dan keluar dari kemiskinannya. Sebaliknya, ada orang yang sudah terlahir dalam keluarga yang berkecukupan. Dia mengandalkan harta orang tuanya, lalu hidup bermalas-malasan. Apa jadinya dengan orang ini di kemudian hari? Ucapan bahagia Tuhan Yesus yang kali ini saya perdengarkan
dan hadirkan kepadamu bisa jadi lewat begitu saja, karena Anda tidak terlibat untuk memahaminya dan menganggap firman itu biasa-biasa saja. Tidak demikian dengan orang yang mencermati kata-kata ini. Setidak-tidaknya ia akan berkata, mengapa orang miskin disebut berbahagia? Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bisa dibenarkan? Saudara-saudari terkasih, saya punya sebuah kisah yang merupakan percakapan beberapa orang muda-mudi yang sedang mengadakan camping rohani di sebuah rumah retret. Kepada mereka disodorkan ayat yang kita dengarkan hari ini, dan kepada mereka diberikan beberapa panduan pertanyaan seperti ini. Apakah keluargamu miskin atau berkecukupan? Apa pendapatmu kalau engkau dilahirkan dalam keluarga miskin? Apakah kebahagiaanmu ditentukan oleh apa saja yang kamu miliki? Apa harta yang paling berharga dalam hidupmu sampai hari ini? Kebetulan sekali orang-orang muda ini adalah siswa-siswi dari sebuah sekolah elit di kota besar. Rata-rata orang tua mereka berada. Percakapan mereka tampak seru, diselingi tawa canda. Namun, karena mereka harus menyimpulkan hasil percakapan mereka oleh pembimbing retret, ada beberapa catatan pendek yang mereka tulis. Kami bahagia karena dilahirkan dalam keluarga yang berkecukupan. Kami tidak bisa membayangkan kalau kami dilahirkan di lingkungan keluarga yang miskin. Kami bahagia dengan apa yang sudah kami miliki saat ini. Harta yang paling berharga dalam hidup kami adalah kehadiran dan kebaikan kedua orang tua kami. Apa pendapatmu tentang hasil percakapan mereka? Tentu saja ini adalah jawaban yang wajar dan standar. Pada saat kesimpulan dari hasil percakapan itu, pembimbing bertanya, apa katamu tentang firman hari ini? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka bungkam dan tidak memberikan jawaban apa-apa, sebab mereka tidak paham arti dan maksudnya. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dikatakan oleh pembimbing retret itu. Adik-adik, apapun yang sudah kalian tuliskan dalam retret hari ini, itu sudah benar. Tetapi, mengapa kalian tidak bisa menjawab maksud firman Tuhan hari ini? Kebahagiaan seseorang itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang atau harta. Meskipun harus diakui, tanpa uang dan harta, hidup ini tidak mudah dijalani dan dinikmati. Apakah harta yang paling berharga dalam hidupmu? Orang tua. Tepat sekali. Namun, siapakah di antaramu dapat mempertahankan selamanya uang dan harta dan orang tuamu? Bahkan, tidak ada apapun yang akan kita bawa kalau kita mati kelak. Kebahagiaan orang yang miskin di hadapan Allah adalah karena mereka itu mengandalkan Allah dalam hidupnya.
Tidak seorang pun tahu apakah hidupnya akan tetap berkecukupan atau sebaliknya berkekurangan. Bahkan dia tidak tahu berapa lama lagi hidupnya di bumi ini. Jadi, maksud dari firman ini agar kita mengandalkan Tuhan selama hidup kita. Bukan uang, harta, dan orang tua. Kita selalu berharap kepada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita. Hidup kita pun ada di dalam tangannya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengandalkan Tuhan dan campur tangannya dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk meletakkan hari esok kami hanya kepada keputusan-Mu dan bukan harta dunia ini. Bantulah kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.